Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dengan Maben Channel, yaitu channel yang membahas tentang seputaran perkopian. Jadi kita akan berbagi ataupun share yaitu tentang pengalaman saya dalam memelihara ataupun merawat pohon kopi, juga berbagi informasi dan juga tips tentunya yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membandingkan yaitu antara jika kita memelihara tunas raja dan juga tunas ranting produksi pada pohon kopi. Jadi yang akan kita bahas di sini atau kita bagikan yaitu tentang produktivitasnya dan juga ini cara perawatannya dan lain sebagainya. Jadi kelebihan dan kekurangannya lah kalau kita memelihara tunas raja dan kita memelihara tunas ranting produksi pada pohon kopi. Nah, namun sebelum saya lanjutkan, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah selalu menonton video terbaru dari saya, yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe, untuk bisa membantu subscribe untuk berkembangnya channel saya, dan tentunya juga jangan lupa aktifkan tombol loncengnya untuk mengetahui informasi ataupun notifikasi terbaru dari channel ini. Ya, langsung saja teman-teman. Jadi kalau kita lihat di hadapan saya ini ada pohon kopi yang sudah ini membentuk tunas raja. Jadi ini dulunya kita sambung dengan tunas ranting produksi ya teman-teman. Jadi ini awalnya dulu kita stek ataupun sambung dengan tunas ranting, namun kita pelihara, kita rawat, dan sekarang sudah menumbuhkan ataupun tumbuh dengan tunas menjadi tunas raja ya teman. Jadi itu salah satu teknik ini kita dalam melakukan perawatan untuk memelihara tunas raja. Jadi dengan perawatan yang intensif, dengan trik-trik khusus, meskipun kita stek ataupun sambung dengan tunas ranting, ternyata bisa menumbuhkan tunas raja. Nah, kalau kita lihat ini untuk produktivitas buah ya teman-teman. Jadi untuk tunas raja ini bisa dikatakan relatif lebih banyak ya teman. Jadi kalau kita lihat di sini dari pangkal, dari dahan ini sudah ada buah-buah. Nah, ini kebetulan di daerah saya ini cuaca masih ekstrim, terjadi kerontokan sangat banyak sekali ya teman-teman. Namun bisa kelihatan ini sisa-sisa daripada kerontokan, ini masih ada 1, 2, 3, 4. Nah, dari sini ini sudah membentuk ataupun tumbuh sirip sehingga dia akan berbuah lagi ya teman. Nah, ini membentuk ranting daripada sirip. Nah, ini juga jadi kanan ke kirinya dia lebih produktif lagi. Beda misalkan dengan yang kita pelihara tunas ranting itu kan hanya satu ini, misalkan kayak gini teman-teman. Ini kebetulan masih tunas ranting. Nih, jadi yang ada cuma kayak gini. Nah, ini di B1 nya, B2 nya ini. Ya, ini kebetulan sudah membentuk raja pada ini kurang lebih berapa dompol dari pangkal sini. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Nah, ini baru membentuk tunas raja. Nah, nanti kita akan mendapatkan panen kopi yang maksimal itu di tahun berikutnya setelah ini menjadi raja. Nah, nanti ini di B2 nya ya teman-teman untuk memaksimalkan buahnya. Jadi untuk perbandingan dari buah memang ya kelihatan sekali. Jadi kenapa kalau sekarang kita pelihara lain dulu dan sekarang ya teman-teman. Memang untuk di ini sekarang perawatannya memang banyak yang ini memelihara tunas raja karena memang di samping produktivitasnya ini lebih tinggi, untuk perawatannya pun lebih mudah, terutama bagi kalangan petani-petani muda ataupun milenial. Jadi dia lebih intelektual ya, jadi untuk wawasan lebih ini lebih mudah untuk mendapatkan informasi dari teman-teman ataupun komunitas ataupun grup-grup petani kopi. Jadi dia memang lebih pengalaman, lebih paham. Jadi kalau dulu memang banyak memelihara tunas-tunas ranting dan belum terlalu banyak mungkin tahu ilmu tentang tunas raja, jadinya ya gitu-gitu aja. Namun sekarang sudah banyak petani-petani kopi yang
mengembangkan atau memelihara tunas raja. Jadi kayak gini kurang lebihnya. Ini juga tunas raja, dulu tunas ranting teman-teman, jadi sudah menjadi tunas raja, dan alhamdulillah produktivitas kopinya memang kita bisa lihat secara visual itu memang beda ya teman-teman. Ini yang di dalam juga ini jadi tumpang tindih, tapi nggak apa-apa. Nah ini yang sebagian sini masih tunas ranting teman-teman, jadi tunas ranting nanti akan kita bentuk setelah ini pemanenan, jadi pemangkasan besar-besaran setelah panenan nanti akan kita bentuk. Jadi yang mana yang akan kita sisakan untuk pembuahan berikutnya. Nah, kebetulan ini sudah ada bahan untuk ini teman-teman, untuk pembuahan di tahun depan, tahun 2026 sudah kita persiapkan bahan. Nah, jadi segi buah ini kita lihat tunas raja. Nah, kita akan ke yang tunas ranting. Nah, ini yang masih murni tunas ranting ya teman. Jadi dulu kita setek dengan menggunakan tunas ranting. Ini agak gelap ya teman, ini di bawah pohon nangka di pinggir ini masnya. Jadi kalau kita melihara tunas ranting, ini kita pelihara satu pokok pohon ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ranting teman-teman, 7 ranting produksi dalam satu pokok pohon. Nah, tentunya untuk buahnya karena ini tunas ranting jadi dia cuman gini-gini aja, jadi nggak ada cabang ataupun sirip. Jadi bisa kita katakan untuk mendapatkan misalkan satu pokok pohon untuk mendapatkan 1 kilogram buah kopi, ini kalau kita melihara tunas raja kita hanya memelihara 3 atau 4 dari sumbu ataupun as. Jadi lebih sedikit ya teman-teman. Tentunya untuk perawatannya pun lebih mudah karena tidak tumpang tindih. Tetapi ketika kita memelihara tunas ranting, ini paling enggak untuk mendapatkan 1 kilogram kopi dalam satu pokok pohon misalkan, itu harus memelihara sekitar 11 sampai 12. Jadi relatif lebih rimbun ya teman-teman. Jadi tumpang tindihnya ini daun, sehingga untuk perawatannya itu lebih bisa dikatakan lebih sulit, karena untuk pemangkasan karena terlalu banyak ranting jadi lebih banyak perawatan, lebih ekstra lagi tentunya. Untuk kelembapan tanahnya pun karena ini akan rapat ya teman-teman, antara tunas jadi akan rapat membentuk seperti payung kayak gini. Di perawatannya lebih sulit, sehingga kalau saya katakan itu pengalaman saya, untuk hama pun lebih kerasan dia karena di tanah bisa tidak ini terkena sinar matahari secara langsung, sehingga kelembapannya tidak terjaga. Beda dengan tunas raja ya teman. Jadi kalau tunas raja sini biasanya di sekitar pangkal ataupun ujung pohon ini, nah ini dia ada ruang teman. Jadi sinar matahari bisa masuk menembus ke ini daerah sekitar akar pada tanah. Jadi bisa membantu, terlebih ketika musim penghujan kayak gini. Jadi kalau terlalu ini banyak air, jadi dan tidak minim terkena sinar matahari, jadi tanah itu bisa kayak membusuk itu. Jadi terjadi ini pengaruh pada pohon kopi tentunya. Ya, jadi untuk perawatan pun lebih sulit ya teman-teman. Bisa apabila dibandingkan dengan kita memelihara tunas raja ya teman. Terus bagaimana cara mendapatkan tunas raja? Nah, itu yang pertama kita mulai dari awal ya teman. Ketika kita melakukan penyetekan ataupun penyambungan, nah, usahakan teman-teman untuk bisa mendapatkan entres dengan tunas raja. Nah, bisa mencari di ini perkebunan yang sudah dibentuk ataupun sudah ada tunas rajanya, ataupun teman-teman bisa beli di toko online juga sekarang sudah banyak ya teman. Jadi mulai dari awal dari penyambungannya itu memang benar-benar itu kita menggunakan entres tunas raja. Jadi nanti setelah tumbuh dan berkembang itu akan tumbuh juga tunas raja. Yang kedua, misalkan kita menyambung ataupun menyetek dengan menggunakan tunas ranting, itu juga bisa menumbuhkan tunas raja, tapi perlu perawatan yang
intensif ataupun ada trik-trik khususnya. Jadi kurang lebihnya gini teman, ketika teman-teman misalkan ini tunas ranting ini, untuk mendapatkan tunas raja teman-teman harus rutin yang namanya melakukan pemangkasan. Itu pemangkasan wiwilan yang ini tumbuh ya, ataupun tunas-tunas cacing yang tumbuh di dombolan-dombolan ini biasanya itu harus rajin dipangkas. Kalau tidak nanti malah akan nutrisi akan fokus pada tunas-tunas cacing sehingga tidak bisa menumbuhkan rajanya pada pupus kayak gini. Tapi kalau sering dipangkas untuk tunas cacing dan tunas ranting misalkan yang tumbuh di sini, karena ada tunas ranting juga yang tumbuh tapi jarang-jarang untuk tunas ranting kayak gini. Nah, dia dipangkas saja ataupun tunas cacingnya, nah, nanti di ujungnya gini biasanya akan tumbuh tunas saja, sehingga nanti setelah ini setelah panen ini kan kosong semua. Nah, ini tumbuh buahnya itu di tunas ini yang sudah menjadi tunas raja. Nah, nanti setelah besar ini juga kemungkinan besar ini akan ketika tumbuh tunas juga akan menjadi tumbuh tunas-tunas raja ya teman. Jadi itu selain kita melakukan penyambungan untuk mendapatkan tunas raja, kita dengan perawatan intensif pada tunas-tunas ranting produksi juga bisa berubah ataupun menjadi tunas raja ya teman. Jadi itu ya teman-teman, kurang lebihnya perbandingan kita memelihara tunas raja dan juga tunas ranting pada produktivitas kopi. Tentunya untuk produktivitas itu lebih banyak ketika kita memelihara tunas raja. Dari segi perawatannya pun kita lebih mudah atau lebih memangkas waktu karena ini ya teman-teman. Jadi memang lebih efisien ya, jadi lebih menghemat waktu dan juga menghemat ruang ataupun ini bisa memaksimalkan lahan juga tentunya teman-teman, karena biasanya dalam tunas raja ini akan membentuk kayak gini, jadi dia mengarah ke tanah, jadi relatif lebih simpel. Jadi ya kurang lebihnya kayak gitu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum jelas bisa tanya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.